Nomor 1. Pihak sekolah meminta Anda untuk melakukan pembinaan secara rutin terhadap siswa yang melakukan pelanggaran. Salah satu siswa yang merupakan anak dari sahabat Anda sering terlambat masuk sekolah. Untuk menghadapi hal tersebut, yang Anda lakukan adalah A. Memberikan hukuman berupa membersihkan sampah yang ada di kelas kepada siswa bersangkutan. B. Memberikan teguran dan hukuman dengan membuat pernyataan untuk tidak terlambat lagi. C. Memberikan hukuman lari di lapangan sekolah sebagaimana telah ditetapkan oleh guru piket. D. Meminta peserta didik untuk membawa tanaman dan menanamnya di depan kelas. E. Meminta peserta didik membuat tulisan pernyataan tidak datang terlambat sebanyak 10 kali. Jawabannya adalah C. Memberikan hukuman lari di lapangan sekolah sebagaimana telah ditetapkan oleh guru piket. Berikutnya, Anda mengajukan cuti untuk mengunjungi orang tua di luar kota bersama keluarga. Namun, saat yang sama, kepala sekolah menugasi Anda mengikuti pelatihan pembuatan modul pembelajaran selama 7 hari. Sebagai guru, yang Anda lakukan adalah A. Menunda mengajukan cuti dan melaksanakan tugas pelatihan sampai tuntas. B. Berusaha mencari berbagai alasan agar tidak dikirim mengikuti pelatihan. C. Mengusulkan nama teman guru yang lain untuk mengikuti pelatihan tersebut. D. Menolak secara halus tugas yang diberikan dengan alasan sudah merencanakan cuti. E. Mengikuti pelatihan tidak secara penuh dan isi karena ada keperluan keluarga. Jawabannya adalah A. Nomor 3. Bagaimana sikap Anda terhadap guru yang melaksanakan pembelajaran dengan model ancaman dan pemaksaan kepada peserta didik agar berprestasi unggul? A. Sangat tidak setuju terhadap tindakan guru tersebut dalam rangka meningkatkan prestasi unggul siswa. B. Tidak setuju terhadap modal tersebut yang digunakan oleh guru dalam meningkatkan prestasi unggul siswa. C. Cukup setuju dengan tindakan yang dilakukan guru tersebut untuk meningkatkan prestasi unggul siswa. D. Setuju dengan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan guru bagi peningkatan prestasi belajar unggul siswa. E. Sangat setuju dengan tindakan guru tersebut dalam membantu peningkatan prestasi unggul siswa. Jawabannya adalah A. Sangat tidak setuju terhadap tindakan guru tersebut dalam rangka meningkatkan prestasi unggul siswa. Berikutnya, seorang guru mendapati beberapa siswa yang belum selesai mengumpulkan tugas pada tenggang waktu yang telah diberikan dikarenakan banyak tugas yang menumpuk dari mata pelajaran lain. Jika seandainya Anda sebagai guru, apa yang Anda lakukan? A. Memberikan fasilitas untuk berdiskusi dan mengajarkan pada siswa bagaimana cara mengatur waktu dengan baik serta bertanggung jawab pada tugas yang diberikan. B. Mendorong siswa untuk segera menyelesaikan tugas secara maksimal dengan menyampaikan perkembangan siswa yang sudah dan belum mengumpulkan. C. Memberikan toleransi tambahan waktu
agar siswa yang belum mengumpulkan tugas dapat menyelesaikan tugasnya. D. Tetap meminta tugas yang telah diberikan dengan sanksi nilai sesuai dengan tugas yang dikerjakan sebagai upaya untuk memberikan efek jera pada siswa. E. Menolak tugas yang dikumpulkan melewati batas waktu agar tidak mengingkari kesepakatan yang sudah disepakati. Jawabannya adalah D. Soal nomor 5. Terdapat peserta didik yang mengadu kepada guru bahwa ia selalu melakukan tugas piket kebersihan kelas sendiri. Anggota yang lain tidak mau terlibat membersihkan kelas. Mereka memaksa dan mengancam jika melaporkan hal tersebut pada wali kelas. Sebagai guru yang mengetahui hal tersebut, apa yang Anda lakukan? A. Memberikan hukuman pada seluruh anggota piket kebersihan karena tidak dapat membangun kerjasama yang baik dalam tugas yang menjadi tanggung jawabnya. B. Guru melakukan evaluasi keterlibatan siswa terkait piket kebersihan kelas serta menyampaikan hasilnya agar menjadi perhatian seluruh siswa untuk terlibat dalam tanggung jawab tersebut. C. Memberikan teguran kepada siswa yang tidak mau terlibat dalam kegiatan piket kebersihan kelas agar siswa yang rajin tidak terpengaruh dan dia tidak mengulangi perbuatannya. D. Merekomendasikan guru BK untuk melakukan konseling kelompok untuk mengajarkan keterampilan bekerja sama dengan orang lain dalam suatu kelompok. E. Memfasilitasi pertemuan bersama agar terjadi komunikasi antar anggota kelompok piket kebersihan sehingga semua anggota menyadari tugas masing-masing ketika jadwal piket kebersihan kelas berlangsung. Jawabannya adalah C. Ya, berikutnya. Seorang wali murid mendatangi Anda sebagai wali kelas, memprotes bahwa nilai anaknya rendah. Menurutnya, si anak telah mengikuti berbagai bimbingan belajar, sehingga mustahil mendapat nilai rendah. Sementara, anak dari tetangganya mendapat nilai lebih tinggi. Padahal anak tersebut biasa saja dan tidak mengikuti bimbingan belajar. Bagaimana tanggapan Anda terhadap wali murid tersebut? A. Menunjukkan data capaian belajar anak secara objektif, serta memanggil si anak untuk berdiskusi dengan orang tuanya. B. Menunjukkan dokumen hasil ulangan harian, mempertemukan wali murid dengan si anak, serta memberi kesempatan untuk mendiskusikan prestasi belajar yang dicapai secara objektif. C. Menjawab protes wali murid tersebut dengan menunjukkan rekap data serta menyampaikan bahwa bimbingan belajar bukanlah penentu tingkat prestasi belajar anak di sekolah. D. Menunjukkan dokumen hasil ulangan serta memberi kesempatan wali murid untuk mendiskusikannya sehingga diperoleh. E. Menjawab protes wali murid dengan menyatakan bahwa berapapun hasil nilai itu merupakan hak dan kewenangan guru. Jawabannya adalah D. Nomor 8. Ada siswa yang menunjukkan kurang bergairah belajar di kelas Anda. Terkait dengan hal ini, tindakan yang Anda lakukan sebagai guru adalah A. Membiarkan saja karena sangat mungkin siswa tersebut tidak berminat pada mata pelajaran. B. Mengingatkan, namun bila tidak ada kemajuan, abaikan saja dan fokus pada siswa-siswa lain yang menunjukkan kemajuan. C.
membangkitkan semangat siswa itu untuk belajar, walaupun kemajuannya sedikit. D. Menggunakan berbagai cara untuk membangkitkan semangat belajarnya. E. Memahami kondisi siswa tersebut, berusaha untuk menemukan cara membangkitkan semangat belajarnya. Jawabannya adalah E. Memahami kondisi siswa tersebut. Ya. Berikutnya, Anda memiliki siswa pintar yang ingin sekali menguasai keterampilan yang menurut Anda belum saatnya dikuasai oleh siswa tersebut. Di sekolah hanya Anda yang dapat melatihnya, namun Anda tidak memiliki waktu luang. Ucapan yang tepat dikatakan kepada siswa adalah A. Bahwa siswa tidak perlu belajar keterampilan itu dan tidak perlu berlatih kepada saya. B. Bahwa siswa belum waktunya menguasai keterampilan itu dan saya sibuk sehingga tidak bisa melatihnya. C. Bahwa siswa itu bisa belajar untuk menguasai keterampilan itu. D. Bahwa setiap siswa tetap memiliki kesempatan menguasai keterampilan itu dan memintanya mencari pelatih yang diinginkan dari luar sekolah. E. Bahwa siswa itu memiliki kemampuan yang baik, punya kesempatan menguasai keterampilan itu, dan mengatur waktu lagi untuk bisa berlatih dengan saya. Jawabannya adalah E. Ya, berikutnya. Di sekolah tempat Anda mengajar, mayoritas siswa beragama Islam. Namun, ada juga yang beragama non-Islam. Ketika memasuki bulan Ramadan, Anda mendapati siswa non-Muslim yang sedang makan di depan kelas ketika teman-teman yang lain sedang menjalankan ibadah puasa. Sebagai guru, apa yang Anda lakukan untuk menyikapi hal tersebut? A. Menasihati siswa agar tidak makan di depan kelas selama bulan Ramadan demi menghormati yang berpuasa. B. Keduanya memiliki hak masing-masing, boleh berbuat sesuai keyakinannya. C. Menasihati siswa yang sedang puasa Ramadan bahwa makan dimanapun itu hak mereka. D. Meminta siswa tersebut untuk makan di tempat yang sepi agar tidak kelihatan teman-teman yang sedang berpuasa. E. Tidak peduli dengan tindakan yang dilakukan siswa tersebut. Jawabannya adalah A. Menasihati siswa agar tidak makan di depan kelas selama bulan Ramadan. Soal nomor 10. Anda memiliki beban mengajar yang tinggi dalam seminggu. Di samping itu, Anda menjadi salah seorang pengurus inti koperasi sekolah untuk kesejahteraan warga sekolah. Apa yang Anda lakukan? A. Saya berbagi tugas dengan pengurus inti lainnya dalam mengelola koperasi sehingga tidak mengganggu tugas mengajar. B. Saya mengutamakan tugas mengajar dengan sedikit mengabaikan tugas sebagai pengurus koperasi sekolah. C. Saya melaksanakan tugas mengajar yang diselingi dengan melaksanakan tugas-tugas pengurus koperasi sekolah. D. Saya berusaha menolak penugasan koperasi sekolah karena bisa mengganggu tugas mengajar. E. Saya mengutamakan tugas pengurus koperasi sekolah walaupun tugas mengajar kurang terlaksanakan. Jawabannya adalah A. Saya berbagi tugas dengan pengurus inti lainnya. Ya, berikutnya nomor 11. Afirmasi sama dengan A. Penertiban, B. Perlakuan, C. Penegasan, D. Penentuan, E. Penekanan. Ya, jawabannya adalah
C. Penegasan. Oke, soal berikutnya. Konvensi sama dengan A. Kesepakatan, B. Perundingan, C. Musyawarah, D. Ketentuan, E. Perpindahan. Ya, jawabannya adalah A. Kesepakatan. Oke, soal nomor 13. Kompor api. A. Pohon buah, B. Kipas angin, C. Jalan macet, D. Lemari es, E. Palung buah. Nah, berarti kan ini kompor tuh alat. Nah, api itu sesuatu yang dikeluarkan oleh alat tersebut. Jadi yang pas adalah yang B. Kipas itu alatnya ini bisa mengeluarkan angin. Ya, berikutnya mobil bensin. A. Pesawat terbang propeller, B. Motor solar, C. Manusia makan, D. Sapi susu, E. Penyakit virus. Ya, yang sesuai apa ya? Ya, jawabannya adalah C. Manusia membutuhkan makan, mobil membutuhkan bensin. Oke. Nomor 15. Semua kendaraan berbahan bakar bensin. Tak sebuah motor pun berbahan bakar bensin. Jadi A. Kendaraan berbahan bakar bensin adalah motor. B. Tak sebuah motor pun adalah kendaraan berbahan bakar bensin. C. Semua kendaraan berbahan bakar bensin adalah motor. D. Motor adalah kendaraan berbahan bakar bensin. E. Semua kendaraan adalah motor. Ya, jadi jawabannya adalah B ya. Tak sebuah motor pun adalah kendaraan berbahan bakar bensin. Ya, nomor 16. Semua burung bernafas dengan paru-paru. Semua merpati adalah burung. Jadi A. Semua merpati tidak bernafas dengan paru-paru. B. Semua merpati bernafas dengan paru-paru. C. Tidak semua merpati bernafas dengan paru-paru. D. Sebagian merpati adalah burung. E. Sebagian merpati bernafas dengan paru-paru. Ya, semua burung itu bernafas dengan paru-paru. Ya, jawabannya adalah B. Nomor 17. 2, 5, 6, 7, 10, 9, 14. Nah, untuk mengisi titik-titiknya itu bagaimana? A. 6, B. 5, C. 3, D. 2, E. 1. Ya, jawabannya C.
Ya, soal berikutnya. Suatu deret B, M, N, D, O, P, F, Q, R. 3 huruf berikutnya adalah, nah, ya seperti ini. Kita bahas sekalian. Urutan abjad, ya. B, C, D, E, F, G, H, dan seterusnya. Di mana C diwakili MN, E diwakili OP, G diwakili GR, G diwakili ST, dan seterusnya. Jadi jawabannya adalah HST. Seperti itu. Ya. 142 ditambah 77 sama dengan 82 ditambah A. Nilai A yang tepat adalah A 142, B 137, C 135, D 113, E 156. Ya, jawabannya adalah B. Ya, pembahasan 142 ditambah 77 sama dengan 82 ditambah A. Ya, 219 sama dengan 82 ditambah A. A sama dengan 219 dikurangi 82 sama dengan 137. Jadi jawabannya adalah B. Ya, soal nomor 21. Gambar yang cocok untuk selanjutnya adalah, ya silakan teman-teman bisa mencermati, dilihat gambarnya. Ya, jawabannya adalah C. Nah, sobat perhatikan untuk kedua jenis segitiga, yaitu segitiga putih dan segitiga hitam. Untuk segitiga putih diputar 90 derajat searah dengan jarum jam. Sedangkan untuk segitiga hitam diputar 90 berlawanan arah jarum jam. Ya, jadi jawabannya adalah C. Nomor berikutnya. Gambar yang cocok untuk selanjutnya adalah, ya, C ya. Perhatikan bagian berwarna hitam di tiap-tiap gambarnya. Ternyata bagian hitam berpindah tempat searah jarum jam. Dan gambarnya selanjutnya yang cocok adalah gambar C. Ya, ada gambar lagi nih. Gambar yang cocok untuk selanjutnya kira-kira apa? Ya, jawabannya adalah B. Perhatikan jumlah titik yang ada pada tiap-tiap elips. Ternyata jumlah titik hitam mempunyai bola sebesar 2, di mana setiap jumlah titik hitam melebihi angka 10, maka berubah menjadi titik berwarna putih. Sehingga untuk jawaban yang tepat dalam elips keempat adalah berjumlah 32 titik yang dapat dirubah menjadi 3 titik berwarna putih dan 2 titik berwarna hitam. Ya. Soal berikutnya. Ya, ini ada gambar lagi. Gambar yang cocok untuk selanjutnya adalah, ya teman-teman bisa mencermati gambarnya ya. Ya, jawabannya A. Nah, untuk bangun di bagian tengah warnanya akan berselang-seling antara warna hitam dan warna putih. Untuk bangun yang berada pada pojok kanan, bawah, dan kiri atas selalu berwarna hitam. Sedangkan yang berada di kiri bawah
dan kanan atas selalu berwarna putih. Arah rotasi bangun searah dengan jarum jam. Ya, jadi jawabannya adalah A. Nomor 25. Upah rata-rata 7 orang pekerja 25.000 per hari. Jika ada tambahan 1 orang pekerja, rata-rata upahnya menjadi 23.750 per hari. Maka upah pekerja baru tersebut ialah A. 12.500, B. 15.000, C. 17.500, D. 20.000. Ya, jawabannya adalah B. Jumlah upah 7 orang sama dengan 7 dikali 25.000 sama dengan 175.000. Jumlah upah 8 orang sama dengan 8 dikali 23.750 sama dengan 190.000. Maka upah 1 orang pekerja tambahan sama dengan 190.000 dikurangi 175.000 sama dengan 15.000 rupiah. Ya, nomor 26. Sebuah kubus yang panjang rusuknya 10 cm dibelah-belah menjadi 8 kubus kecil yang sama besarnya. Berapa panjang rusuk ke-8 kubus kecil tersebut? A. 580 cm, B. 440 cm, C. 380 cm, D. 480 cm, E. 840 cm. Jawabannya adalah D. Ya, jika digambarkan seperti ini ya, ada 4 kubus kecil-kecil ya. Perhatikan garis-garis di atas akan membagi kubus menjadi 8 sama besar. Jika rusuk yang panjangnya adalah 10 cm, maka rusuk yang kecil 5 cm. Jumlah rusuk setiap kubus adalah 12, sehingga total panjang rusuk ke-8 kubus kecil adalah 8 dikali 12 dikali 5 sama dengan 480. Jadi jawabannya adalah 480 cm. Ya, soal berikutnya. Semua kendaraan berbahan bakar mesin. Tak semua motor pun berbahan bakar bensin. Jadi, A. Kendaraan berbahan bakar bensin adalah motor. B. Tak semua motor pun adalah kendaraan berbahan bakar bensin. C. Semua kendaraan berbahan bakar bensin adalah motor. D. Motor adalah kendaraan berbahan bakar bensin. E. Semua kendaraan adalah motor. Jawabannya adalah B. Tak semua motor pun adalah kendaraan berbahan bakar bensin. Ya, 28. Kampung sawah. A. Kampus perpustakaan. B. Kota gedung. C. Sawah padi. D. Bumbu dapur. E. Rasa-rasa polisi. Ya, jawabannya adalah B. Kota gedung. 29. Sungai jembatan. A. Marga jalan. B. Rintangan godaan. C. Janji tepati. D. Kayu terbakar. E. Masalah jalan keluar. Ya, jawabannya E. Masalah jalan keluar. 30. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman
untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkat kognitif pencipta atau C6 yang tepat adalah A. Mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. B. Menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni. C. Menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. D. Membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suci untuk produk karya seni rupa. E. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Ya, jawabannya adalah E. Membuat produk. Ya, nomor 31. Pada sebuah pembelajaran RPP tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output. B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. C. Siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output secara benar. D. Menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, komponen input, proses, dan output tanpa melihat catatan. E. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, materi, kondisi operasi sistem, dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Ya, jawabannya adalah B. Soal nomor 32. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut, yaitu strategi pembelajaran deduktif. Mendasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya A. Fakta, B. Prosedur, C. Keterampilan, D. Konsep, E. Prinsip. Ya, jawabannya adalah D. Konsep. Ya, berikutnya nomor 32. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari, sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu A. Kooperatif, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Discovery, E. Kontekstual. Ya, jawabannya adalah E. Kontekstual. Ya, berikutnya, saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep atau prinsip atau hukum yang kompleks, sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut? A. Bagan, B. AP, C. Flipchart, D. Foto, E. Gambar. Ya, jawabannya adalah A. Bagan.
Ya, nomor 35. Seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah A. Evaluasi formatif, B. Evaluasi sumatif, C. Evaluasi selektif, D. Evaluasi diagnostik, E. Evaluasi penempatan. Ya, jawabannya adalah B. Ya, demikian pembahasan kali ini. Jika ada jawaban yang kurang tepat, teman-teman bisa membantu mencari jawaban yang benar dengan cara menulis pada kolom komen. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.